Shalom Shalom Mercy Family, apa kabar? Saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan terjadi atas hidup kita semua, sehingga kita bisa bangkit dan menjadi pemenang. Sebelum kita memuji dan menyembah nama Tuhan lebih antusias lagi, mari kita simak beberapa info penting IRC Sawangan Local Church Pride dari sepekan ke depan ya. Jika IRC Family mempunyai permasalahan atau pergumulan, jangan ragu ya untuk bercerita di Cool. Tapi jika IRC Family masih belum mempunyai Cool, Anda dapat mencari Cool yang ada di sekitar rumah Anda, atau bisa scan barcode yang ada di samping ini. Podcast Mulai Dari Nol adalah sesuatu yang fresh yang membahas tentang isu-isu pergaulan generasi yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk menjawab kebutuhan generasi. Akan tayang perdana hanya di YouTube IRC Sawangan. Karena mulai dari nol itu adalah istilah yang ada di pom bensin selain dilarang merokok. Ya, kita sering dengar kalimat mulai dari nol. Ya, kalau kita lagi di pom bensin. So, mungkin gue yang mau bertanya duluan kepada tuan rumah, Risa Solihin dan Kesia Solihin. Kenapa sih dinamain mulai dari nol? Karena kalau kita ngomongin orang tua, ya yang kita ceritakan kan masa lalu. Tapi kalau mereka kan yang mereka ceritakan kan masa depan. Sepertinya cuman dia yang bisa buat kayak begini ya. Udah ada tapi dibikin jadi baru. Iya. Nah ini kan progres sebenarnya. Nah cuman banyak orang nggak ngeh aja. Kayak mending ngapain sih gereja, ngapain sih kita berkomunitas, ngapain sih itu. Gue dipanggil om. Ngapain sih lakuin ini dan itu gitu. Toh gue juga akan dosa-dosa lagi. Podcast The Significant Moments Talk akan kedatangan sosok yang menarik, yaitu Ezra Menurung yang akan membahas dengan tema dari tempat sampah ke kompleks menteri. Ia akan tayang pada hari Kamis 9 Maret di YouTube IRC Sawangan. Jangan lewatkan ya wanita hebat. IRC Sawangan Hybrid Service pada hari Minggu 12 Maret akan dilayani oleh Pastor Jesse Lantang. Pastikan IRC Family mengajak teman, saudara, keluarga untuk beribadah bersama ya. Mari persiapkan persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan melalui transfer Bank BCA atau scan barcode yang ada di layar Anda. Nah, ada kabar sukacita nih dari DRP 232 yang baru merilis single terbarunya yaitu In Every Time. Pastikan teman-teman dengar di platform musik digital seperti Spotify, Joox, Apple Music, dan lain-lainnya. Pastikan teman-teman dengar dan juga di-share ya. Pastikan Anda tetap terkoneksi dengan kami melalui media sosial kami dan jangan lewatkan info terupdate dari kami. Itulah info penting yang perlu kita highlight pada minggu ini. Untuk info lebih lanjut bisa cek di barcode yang ada di sini. Yuk, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah IRC Family, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom Jemaat IRC. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, saya rindu saya mau sapa juga jemaat IRC dimanapun berada yang lewat online ibadahnya. Kita percaya hadirat Tuhan tetap sama, amin. Senang kita semua bangkit berdiri saudara. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau naikkan doa-doa syafaat kita saat ini. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Buat kasih karuniamu, buat kebaikanmu setiap harinya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kalau sampai pada saat ini kami masih bisa Tuhan hadir di bait suci-Mu. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kami Bapa, tapi semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Biar kiranya Tuhan ampuni segala dosa pelanggaran kami. Kuduskan layakan kami Bapa untuk bisa menaikkan pujian penyembahan kami. Supaya bisa menyenangkan hati-Mu, berkenan di hati-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati Bapa menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan.
Kayak berkati bangsa kami, Bapak, bangsa Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biar kiranya Tuhan limpahkan berkat kesehatan, kekuatan, perdamaian bagi bangsa kami. Tuhan berkati tanahnya, biar hasil tanah yang terbaik Tuhan berikan. Berkati airnya, air yang bersih, air yang sehat, hasil laut yang terbaik. Berkati udaranya, udara yang sehat yang dihirup oleh rakyatnya. Berkati Tuhan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan Yesus. Presiden kami, wakil presiden, jajaran menteri, DPR Tuhan. DPRD dari yang kota-kota sampai daerah pelosok Tuhan berkati. Berikan hikmat marifat Tuhan daripadamu. Biar takut akan Tuhan ada pada mereka. Mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Biar semakin hari di bangsa kami semakin sehat, semakin makmur, semakin damai Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Bapak Yesus bagi gembala sidang kami Tuhan, Bapak Pendeta Niko, Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo dan para wakilnya Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, berkat melimpah Tuhan berikan. Hikmat, marifat, pewahyuan Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Tuhan pakai lebih lagi dalam memberitakan Injil-Mu Tuhan kemanapun sampai ke bangsa-bangsa. Biar kiranya Tuhan berkati juga Bapak Pendeta Yongki dan kedua wakilnya Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Biar kiranya Tuhan pewahyuan lebih lagi Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Jemaat Tuhan banyak dimenangkan Bapak lewat hamba-Mu. Kami berkati bagi gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Riza Solihin. Tuhan berkati Bapak. Berkati istrinya, berkati anak cucu menantunya Tuhan berkati. Kesehatan, kekuatan, umur panjang, kemakmuran Tuhan berikan kepada hamba-Mu. Biar semakin hari lagi semakin dekat padamu, semakin dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Pewahyuan yang luar biasa, hikmat marifat Tuhan berikan Tuhan kepada hamba-Mu. Terima kasih ya Bapak yang ucapan syukur kami. Biar kiranya Tuhan jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan Tuhan tibakan dengan selamat sampai di sini Bapak. Kami bersiap Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu. Hati yang tulus dan fokus untuk memuji menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar pujian ini saudara. Katakan ku datang dengan syukur. Ku datang dengan syukurku, membawa
kami aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Katakan bahwa ku erat di hadirat-Mu. Ini hati kami persembahkan untuk-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hati kami aman Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Hanya Engkau di hidupku. Yesus, Kau terindah selamanya. Menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan hanya bagi-Mu. Glory Jesus. Inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hati. Mari sambil angkat kedua tanganmu saudara. Serukan pujian ini. Yes, amin. Yesusku, Kau yang paling indah. Bapak Ibu Saudara sendiri yang nyanyikan lagu ini. Ku membawa hidup, ya Yesus. Hanya bagi-Mu Yesus, Yesusku. Makasih Tuhan. Selamanya ku katakan Yesus, Yesus. Mari musik menyembah Tuhan. Naikkan syukur-Mu saudara. Naikkan penyanjungan-Mu. Sanjung Yesus. Mari agungkan namanya. Yesus, Kau terindah bagi kami. Kau yang termulia. Kami bawa hati kami. Kami bawa hidup
katakan we lift you higher, we lift you higher, name above all name, amen. Lift you high, glorify Jesus. Lift you high, Jesus, your name above all. Mari lebih lagi saudara, tinggikan Yesus. We lift you higher, we lift you high, glorify name above all name. Lift you high and you glorify. Glory Jesus. Mari sambil bangkit berdiri saudara, angkat kedua tanganmu. We lift you higher, we lift you high, glorify name above all name. Lift you high and you magnify. We lift you high, glorify name above all name. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri yang nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Haleluya. We lift you high. Mari sambil bertepuk tangan serukan. Lift you high, you will magnify. Amin. Nama di atas segala nama, hanya Yesus yang kami sembah. Haleluya. We lift you high, glorify name above all name. We magnify Jesus. We lift you high, glorify name above all name. Oh, name above all name. Ooh, name above all name. Ooh. Hanya satu nama di atas segala nama, hanya Yesus Tuhan yang kami agungkan. Mari saudara lebih lagi sembah Yesus, sebab hanya Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Raja di atas segala raja, Yesus namanya. Haleluya. Mari rasakan hadirat Tuhan di tengah kita. Mari rasakan hadirat Tuhan di antara kita. Ya ralaba ya siki dia ralaba 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 ralaba. Ya ralaba 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 ya say. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
pujilah namamu di atas segala-galanya Tuhan Yesus. Kami bersiap lagi Tuhan, lebih lagi bersorak-sorai untuk meninggikan namamu. Kita semua yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Saya mulai tangan-tangan yang berbahagia hari ini. Kita harus berbahagia sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbahagia. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Katakan samping kiri kanan depan belakangnya. Aku lihat kebahagiaan di matamu. Haleluya. Mari bersukacita. Hey. Oh, oh, oh. Sama-sama katakan hari ini. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seimbang. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Tunjuk kanan kirinya. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan. Amin. Ayo tunjuk kanan kirinya, katakan kau sahabatku. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Amin. Yang berbahagia mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan hari ini saudara. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seimbang. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara. Kita bisa yuk gandengan tangan sampai kanan kirinya saudara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kita tunjuk lagi kanan kirinya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan, kau sahabatku. Kau. Amin. Tiada yang dapat memisahkan persaudaraan kita di dalam Yesus. Amin. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat. Sama-sama kita nyanyikan lagu. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati berjalan dalam
saudara, kita percaya akan ada penuaian yang besar-besaran lewat gereja ini. Lewat kita pribadi, lepas pribadi, jemaat Tuhan akan lebih banyak dimenangkan. Amin. 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 Mari bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Kami percaya penuaian jiwa besar-besaran akan ada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Mari bersuka cita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat sukacita. Di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung, lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus, saudara. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan lebih bersukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan sukacita. Hey, hey, hey. Haleluya. Lebih lagi, lebih lagi. Ayo cita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan kota, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku, Tuhan melawat negeri kami. Amin. Sekali lagi, Tuhan melawat negeriku. Sorakan haleluya. Haleluya. Saudara, kita mau sorakan haleluya 3 kali sambil 2 tangan dikepalkan ke atas. Amin. Amin. 1, 2, 3 sama-sama 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita siapkan hati kita Saudara. Kita mau dengarkan sebagian dari firman Tuhan. Oralabaya syikiri aralabaralabaya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Jesus. Kayak mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di
Ya terbesar, ya terbesar. Amin Tuhan. Dan ku hargai
karena diri-Mu Tuhan dan pengorbanan-Mu, kami memiliki dasar dan bukti bagi iman kami untuk menyatakan kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih karena diri-Mu kami memiliki tujuan hidup yang jelas. Apapun keadaan kami, kalau hari ini kami masih bernafas, itu Allah masih percaya kepada kami. Kami adalah orang-orang kepercayaan Allah. Penduduk asli surga yang diperkenankan untuk menyatakan kemuliaan surga di bumi. Itulah sebabnya terima kasih Roh Kudus, Engkau berkenan diam di dalam kami, bekerja di dalam hidup kami, dan berkuasa atas kami. Dan kami siap menjadi rekan kerja Allah di dalam roh dan di dalam nama Yesus Kristus. Supaya bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kerajaan kegelapan ditaklukkan. Kerajaan Allah ditegakkan. Umatnya dipulihkan. Inilah hidup kami Tuhan. Roh, jiwa, dan tubuh kami persembahkan buat Tuhan. Kiranya Roh-Mu memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu. Agar kami bisa lebih lagi mengenal Tuhan Yesus. Memahami Tuhan Yesus. Dan sepaham dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Udah lama tidak kesini ya Pak. Haleluya. Semuanya lihat ke depan saja. Karya terbesar hidupku, pengorbananmu. Amin. Sip. Anda diselamatkan oleh kematiannya. Supaya Anda jadi penakluk. Gempa bumi gak apa-apa. Supaya Anda menjadi penakluk. Amin. Kejadian 1:28. Semuanya lihat ke depan saja. Karya terbesar di dalam hidup kita tujuannya supaya Anda itu tahu untuk apa kita hidup. Dan kalau Anda mengenal kebenaran ini, ada kegairahan dalam hidupmu. Sekalipun di saat badai bergelora, bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ya. Amin. Anda mau tenang? Itu kesukaan Allah loh, tenang itu. Karena Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Nah, damai sejahtera itu mendatangkan ketenangan. Ketenangan itu mendatangkan kuasa. Dan kuasa itu mendatangkan, datanglah kerajaan-Mu. Di bumi seperti, karena Anda semuanya asalnya dari, nah mumpung belum pulang ke surga ini. Ada yang mau buru-buru? Karena banyak masalah dan tekanan. Sehingga Anda bisa berkata, aku tak sanggup lagi menerima. Kalau itu benar, akui saja di hadapan Tuhan, akui. Maaf ya, jangan buru-buru berdoa. Nanti tambah stres. Tenangkan dulu hatimu, baru baru bisa jadi penakluk. Allah menciptakan kita itu supaya menjadi penakluk. Kejadian 1:28. Mudah-mudahan betul, insya Allah. Mana tuh?
Iya, itu dia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan, sekali lagi ya, penuhilah bumi dan. Jadi manusia diciptakan untuk menjadi penakluk. Makanya kita itu diciptakan serupa dan segambar Allah. Mulia itu. Itu mulia bos. Setan gemetar dengan itu. Makanya waktu dia ada di Taman Eden. Setan mencobai manusia toh. Betul atau betul? Setan gagal menggenapi rencana Allah. Manusia gagal maksud saya. Di Taman Eden setan tepuk tangan. Itu ada musik rock yang konser itu. Karena keberhasilan setan menjatuhkan manusia. Tetapi bagi Tuhan ini kelihatannya manusia sudah tidak mungkin menjadi penakluk kelihatannya. Karena sudah ditaklukkan oleh setan di Taman Eden. Semua orang sudah berbuat dan kehilangan kemuliaan. Terjemahan lain bagus. Semua orang sudah berdosa dan membutuhkan kemuliaan. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, Yesus itu datangnya dari roh. Maria mengandung dari, berarti di dalam Yesus penuh dengan kemuliaan. Disediakan untuk Anda dan saya. Kalau Anda ngerti ini, nanti doamu minta tolong berkurang bos. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Itu jadi gaya hidup. Sekalipun hari-hari ini, kalau hari ini Anda merasa gagal, Anda kecewa, Anda jatuh dalam dosa, ketahuilah. Kasih Tuhan itu enggak pernah berubah bos. Kalau hari ini kita masih hidup ini adalah, nah, Anda masih punya kesempatan. Waktu Barada Eliezer itu dikasih peluang, ada kesempatan untuk jadi polisi lagi, seneng gak itu? Loh apalagi Anda masih ada peluang untuk Anda. Untuk menyatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seperti, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada prioritas dalam hidup ini. Ya. Disediakan kemuliaan loh. Kepengen gak punya itu, kepengen gak sih? Dan untuk mencapai itu memang sulit. Ikut Yesus itu sulit bos. Dia sudah wanti-wanti loh. Kalau kamu ikut aku menyangkal diri pikul. Bukan pikul rantangan loh. Pikul salib bu. Senasib dengan dia dalam penderitaannya. Itu baru, kalau Anda ngerti ini nanti bisa tenang. Kalau tenang baru berdoa. Doa orang yang benar bila yakin didoakan. Nah. Wah itu kalau dikhotbahkan bisa sampai sore loh Pak. Maka mengantuklah murid-muridnya. Dan laparlah mereka semuanya. Pulang dari tempat ini Anda sepakat salibkan dia. Haleluya, haleluya. Manusia gagal untuk menggenapi rencana Allah. Setan berhasil menipu dan membinasakan manusia. Tetapi, baca sama-sama itu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa. Baca sama-sama. Dialah. Iya. Siapa yang menyatakan jalan Allah, kebenaran Allah, hidup Allah? Yang keras biar setan dengar. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa.
Dialah yang menyatakannya. Yang semestinya dinyatakan oleh manusia di bumi. Yaitu pikiran Allah, perasaan Allah, jalan Allah, kebenaran Allah, hidup Allah, kuasa Allah, firman Allah. Harusnya dinyatakan oleh manusia. Supaya bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Bumi penuh kemuliaannya. Manusia gagal. Sehingga dunia semakin gelap. Karena Allah menciptakan manusia, taklukkanlah itu. Ada yang harus kita taklukkan. Yesaya 60 ayat 2. Haleluya. Kalau saya ingat masalah itu maunya meratap ke tembok ratapan loh. Tapi karena jauh sekali cukup di tembok kamar. Persoalannya kalau hidupku meratap dan meratap, saya kehilangan kesempatan loh. Untuk menyatakan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Padahal hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menyatakan Tuhan. Jangan melayani terus. Menyatakan Tuhan. Amin, amin, amin. Supaya nyata dalam hidup kita Tuhan itu. Gitu loh. Iya. Yesaya 60 ayat 2, maaf. Tidak termasuk di yang saya kirimkan itu. Saya tunggu sampai muncul itu ayatnya. Yesaya 60 ayat yang kedua. Bilang begini, lihat ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi. Ya. Oke, stop itu aja. Jadi sebelum manusia diciptakan, kegelapan sudah menutupi. Dan itu tidak dikehendaki Allah. Allah menginginkan supaya bumi penuh kemuliaannya. Makanya diciptakanlah yang segambar dengan Allah itu loh. Diciptakanlah manusia. Supaya melalui manusia dan hidupnya, kegelapan itu ditaklukkan. Kerajaan setan itu, rajanya iblis. Namanya Lucifer. Komplit toh, biar nesu, biar marah. Biar seri. Tapi kenyataannya manusia gagal. Nah Yesus datang. Menyatakan apa yang ada di dalam pikiran Allah. Hanya anak tunggal Allah yang ada di pangkuannya. Dialah yang menyatakannya. Siapa dia? Yang keras biar setan dengar. Sekali lagi. Dan Anda diperkenankan untuk menggunakan nama itu dalam hidup Anda. Supaya Anda bangkit dan jadi pemenang. Dan ada yang kita taklukkan. Nanti yang lain, maka semuanya akan itu. Jadi Yesus itu menyatakan Allah yang tidak kelihatan. Yang dinyatakan itu pikirannya, perasaannya, jalannya, kebenarannya, hidupnya, pekerjaannya, dan sebagainya. Dan itu dibuktikan dalam hidupnya loh. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-6 sampai 9. Haleluya. Kalau saya renungkan ini, ya walaupun saya ini penuh keterbatasan, saya tahu kelemahan saya. Gampang putus asa ini saya orangnya. Gampang stres Pak. Tapi kalau ingat kebenaran. Karya terbesar dalam hidupku. Supaya saya yang penuh kelemahan dan gampang stres ini mengalami kebesarannya. Di bumi seperti hebat. Itu Tuhan kita. Makanya jangan takut khawatir ya. Nikmati kekhawatiran Anda.
Nggak usah ditengking, dihadapi saja. Sampai Anda tenang, betul. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, ini dia buktikan hidupnya menyatakan Allah ini. Menyatakan kehendak Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Lihat ini. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan sebab Anda dan saya juga adalah. Jadi kalau Anda nyanyi Allah mengerti, Allah sudah. Apapun masalahmu dia sudah peduli. Firman itu jadi manusia. Itu bukti dia sudah peduli. Nah sekarang, kalau Anda betul nyanyi tadi lagu, pengorbananmu. Yang selamatkan aku, Anda disuruh peduli kepada dia. Itu sulit bos. Ya. Tapi kalau Anda renungkan, itu mulia. Anda dipercaya oleh Allah. Orang yang percaya Allah banyak, betul ya? Tapi kepercayaan Allah itu sedikit. Nah Anda itu karena imanmu kepada Yesus, Anda itu kepercayaan Allah. Makanya ada istilah manusia baru. Yang lama sudah. Ya, sebagai manusia baru, ayo bersedia diperbarui gitu loh. Diperbarui terus menerus, gak usah nuntut orang lain. Diri kita dulu diperbarui. Sampai kita mengenal dia, memahami dia, sepaham dengan dia, dan menyatakan pikirannya. Keren itu. Agama nggak ngajarkan ini Pak. Untung Anda panggil saya. Ini nggak sombong ini Pak, cuma pamer ini. Yesus itu menyatakan Allah. Anda diselamatkan. Supaya Allah nyata dalam hidupmu. Dan kalau Allah di pihak kita, banyak. Siapa bilang tidak ada bos? Banyak. Tapi nggak ada yang menang. Kalau Anda memahami dia. Makanya nikmati kalau Anda lagi stres, lagi putus asa, nikmati saja. Nggak usah ditengking, jangan berdoa dulu. Tenang dulu baru berdoa gitu loh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan. Terus, ini dia. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Loh. Ia telah merendahkan dirinya. Dan taat bahkan sampai mati di kayu. Jadi sejak dia hidup itu. Diawali di Sungai Yordan waktu dia dibaptis, itu sudah mati dia. Mematikan kedagingannya. Bayangin, juru selamat bersedia dibaptis. Loh kita yang nggak selamat, nggak mau dibaptis loh. Heran saya. Ini juru selamat mau dibaptis loh bos. Loh ada yang nggak selamat, nggak mau dibaptis tuh. Ada di sini yang belum dibaptis. Cepat daftar ke Pak Haryanto ya. Supaya Anda pindah dari maut ke dalam hidup. Anda damai dengan Allah. Dan kalau Anda mati, dikuburkan kan makanya baptisan di gini ya. Cepat keluar kalau enggak mati beneran itu. Gelagapan. Bilang itu tanda dikuburkan mati bersama dengan dia. Baru keluar bangkit. Nah gereja nggak mau mati maunya bangkit terus yang nggak bisa bos. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Tari-tarian ini belum tentu menunjukkan kebangkitan. Acara doa yang datang banyak itu kebangkitan belum tentu. Mati dulu. Ya di Yesusnya aja mati. Merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas. Ayat 9-nya, perhatikan.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Lewat kematiannya loh. Yang saya heran begini bos. Allah meninggikan Yesus anaknya yang tunggal. Bukan pada waktu dia berdoa Pak. Allah kagum kepada anaknya itu bukan pada waktu anaknya berdoa. Bukan pada waktu anaknya berjalan di atas air, kemudian bapaknya kagum. Wih, anakku bisa berjalan di atas air. Saya mencoba kayak Petrus berkali-kali di kolam renang tenggelam terus. Enggak pernah bisa Pak. Allah kagum kepada anaknya bukan pada waktu. 5 roti 2 ekor ikan. Makan kenyang 5.000. Sisa 12 keranjang. Allah enggak kagum itu. Kalau manusia kagum ya. 5 roti 2 ekor ikan. 5.000 makan kenyang sisa 12 keranjang. Makanya kalau Anda baca kisah itu. Semua orang ikut Yesus. Karena ada berkat di situ. Tapi kalau Anda baca sampai selesai. Begitu Yesus berkata begini Pak. Roh yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak bermanfaat atau berguna. Nah sejak itu ayat 66-nya. Banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri. Dan tidak mau mengikut Yesus. Karena mereka maunya cuma berkat jasmani. Ikut Yesus itu urusannya dengan roh Pak. Saya beritahu Anda. Ini hasil dari perenungan dan meditasi saya. Waktu saya meditasi itu bukan merenungkan nasib Pak. Ku renungkan firman-Mu. Iya itu. Makanya keluar ini semua ini keluar semua ini. Saya ke mimbar, kalau di atas mimbar bawa ini atau Alkitab. Itu cuma untuk gaya saja. Enggak pernah dibuka. Karena sudah saya renungkan lebih dulu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Coba kalau yang saya renungkan nasib. Ku renungkan nasibku siang dan malam. Itu nanti kalau di mimbar paling isinya kesaksian doang. Dulu aku diberkati Bapak Ibu. Saya pernah bangkrut kalau diberkati kampungan. Setan gak takut dengan orang yang diberkati bos. Dengan orang yang diberkati saja setan takut, apalagi dengan yang bangkrut. Serius. Orang setan itu gak takut dengan orang kaya Pak. Dengan orang kaya saja gak takut. Apalagi dengan yang miskin. Memangnya semakin miskin semakin rohani. Enggak. Semakin miskin itu semakin melarat, semakin susah. Aku tak sanggup lagi itu muncul. Nah karena Anda diselamatkan, Anda memahami Tuhan. Sekalipun saat ini Anda sedang tak berdaya mungkin. Bingung harus bagaimana. Ada lagu yang membangun. Sama-sama tidak berdaya loh Pak. Di saatku. Iya. Wow. Ketika aku percaya. Terus. Amin. Amin. Mujizat apa yang nyata? Anda diperbaharui. Anda hidup dalam kekudusan itu mujizat. Mujizat itu bukan gak punya rumah sekarang punya rumah. Itu kampungan bos. Serius. Mujizat itu. Di atas kayu salib ada perkataan selesai. Bahasa Inggrisnya bagus. Case close. Kasus sudah ditutup. Jadi orang merdeka kok. Waktu saya ditangkap polisi di Jakarta Barat itu loh. Saya damai sama polisi itu. Bukan karena saya kasih duit. Karena saya ngaku salah. Setelah ngaku salah, polisinya bilang begini. Kalau pendeta enggak saya tilang kok Pak. Serius.
Kemudian saya disuruh pergi. Saya disuruh pergi itu bukan diusir. Karena masalah sudah selesai. Di atas kayu salib ada perkataan selesai. Tuntas. Tuntutan hukum Taurat atau agama digenapi dalam hidup kita. Oleh kematiannya. Itu karya terbesar, Pak. Sehingga Anda enggak dituntut oleh agama. Harus begini, harus begitu, harus begini. Enggak. Hidup di dalam roh. Setan gemetar itu. Dan untuk hidup di dalam roh harus tenang dulu, Pak. Bukan berdoa, kalau berdoa itu agama. Sedikit-sedikit berdoa, sedikit berdoa. Lihat doanya deh. Kalau permintaan semuanya setan seneng. Karena Anda gak mau serupa dengan dia. Serupa dengan gambaran anaknya. Setan tahu itu yang Anda ucapkan lewat doa. Makanya dikasih masalah terus supaya mintanya permohonan mulu. Lah kalau gitu kapan Anda serupa dengan dia? Halo? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh. Bukan hari Minggu saja loh. Nah kalau Allah saja meninggikan anaknya pada waktu dia mati. Kalau Anda mematikan kedaginganmu, menaklukkan kerajaan kegelapan, Anda akan ditinggikan Allah. Wah ini kalau diteruskan Pak, bisa lama ini. Padahal saya dikasih waktu cuma 35 menit loh Pak. Dan ini baru pendahuluan loh, ini belum khotbah loh ini. Kalau mau nanti jam 5 datang lagi. Saya selesai jam 10 dah. Lihat. Saya baca lagi ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Siapa itu? Yang keras. Yang keras. Dan nama itu dikaruniakan untuk Anda pakai. Sebagai dasar dan bukti bagi imanmu. Ibrani berkata iman adalah dasar dan bukti, betul kan? Kitab Galatia berkata sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan penuntun atau agama. Nah kalau yang nuntun agama nggak sampai pada kebenaran. Anda paham itu? Apa yang dicapai oleh, apa yang tidak bisa dicapai oleh agama atau hukum Taurat, telah dicapai oleh Allah dengan mengutus anaknya mati di kayu salib. Agama bungkam di situ. Makanya salib itu batu sandungan Pak bagi orang Yahudi. Agama bungkam, Taurat bungkam di situ. Kalau Taurat bungkam, setan gemetar, mestinya umatnya bersorak-sorai. Soraklah, haleluya, oh soraklah, haleluya, haleluya. Kenapa? Karena dengan kuasa Yesus setan bungkam. Agama bungkam di situ. Dan nama itu sebagai dasar, landasan bagi iman dan iman kita. Dasar dan bukti bagi iman kita. Tujuannya supaya Anda menggenapi Roma 11:36. Ya. Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah sampai di bumi seperti rencana Allah tergenapi. Ini tujuannya supaya Anda hidup itu tujuannya itu. Memuliakan Allah, makanya perlu bangkit dan jadi pemenang. Nah untuk bangkit, mati dulu. Lah gurunya saja mati dan bangkit.
Muridnya maunya jalan pintas, langsung bangkit. Ya nggak bisa bos, nggak bisa. Nah ini nggak pernah difasilitasi Pak di dalam gereja. Mengosongkan diri dan merendahkan diri taat sampai mati. Ini perlu difasilitasi. Prosesnya lihat nih, prosesnya ya. 1 Korintus 6 kalau nggak salah. Iya, prosesnya lihat. Mobil malah. 1 Korintus 6. Oke, ayat berapa itu? 19 sampai 20 ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari, Roh Kudus itu kita dapatkan dari, jadi ikut Yesus urusannya dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena setan juga roh. Agama nggak bisa lawan setan, dikepret saudara. Orang Yahudi itu dikepret oleh setan, padahal mereka suka berdoa loh. Suka berdoa, suka mempersembahkan ini, mempersembahkan itu, aksi sosial. Setan cuma hehehe, memang saya setan. Setan cuma ketawa bos, serius. Tapi begitu Yesus tampil, setelah diakui bapaknya di padang gurun, di sungai Yordan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku. Setelah itu masuk kemana? Dibawa kemana oleh Roh Kudus? Yang keras, padang gurun. Lihat ini. Begitu Yesus tampil, setan tampil juga di padang gurun. Betul ya? Roh ketemu roh itu. Kenapa setan mencobai Yesus di padang gurun? Lihat saya. Karena setan ingin mengulang kesuksesannya di Taman Eden. Supaya yang terjadi dalam diri Adam, terjadi juga dalam diri Yesus. Sehingga rencana Allah tidak tergenapi di bumi. Kerajaan setan tetap tegak berdiri. Itu maunya setan. Makanya Yohanes bilang begini, kata Tuhan Yesus. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan... Ya setan gak peduli Anda di Taman Eden, Anda di padang gurun, setan gak peduli. Yang penting dia datang hanya untuk supaya kita binasa. Yesus dicobai itu supaya kesuksesan setan terjadi di padang gurun. Tapi saya lihat di situ ada pengorbanan. Ada karya terbesar. Kurang ajar loh, padahal Yesus baru diakui bapaknya loh. Inilah anakku yang kukasihi. Di padang gurun dilecehkan setan bos. Anak Allah kok begini? Anak Allah kok tempatnya di padang gurun? Anak Allah itu KKR di stadion Gelora Bung Karno. Anak Allah itu di istana makan enak, sukses, mobil mewah. Itu anak Allah. Anak Allah itu rumahnya tingkat 7, kamar mandi semua. Loh anak Allah kok di sini? Anak Allah kok di padang gurun, apaan? Dan setan bilang apa selanjutnya? Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Itu kalau saya ubah itu Pak. Loh betul, supaya setan tahu bahwa gue ini anak Allah setan. Ditulis di situ waktu 3 menit lagi. Gimana ini? Gimana Pak? Berhenti? Stop? Atau lanjut? Tadi ibadah kedua jam berapa? Ketiga? Jam 11. Masih lama. Persetujuan Pak Haryanto dulu tuh. Dan juga diaken yang lain. Gimana lanjut atau berhenti? Haleluya. Sampai mana tadi? Oke. Jikalau kamu anak Allah, ubahlah batu ini jadi roti. Itu peluang loh Pak.
peluang itu. Tapi Yesus tidak mau menggunakan peluang. Dia cukup puas dengan pengakuan Bapa. Inilah anakku yang kukasihi. Dia gak butuh pengakuan setan dan manusia. Kalau hidupmu berkenan di hadapan Allah, saudara. Kalau Anda diabaikan, Anda bisa berkata, ku tenang sebab kau Allah. 3 kali kan setan mencobai Yesus di padang gurun, betul ya? Gagal, setan gagal bos. Tapi setan gak tinggal diam. Lukas 4:13. Mudah-mudahan betul. Waktu telah habis lah, gimana? Habis atau berhenti? Jadi gak dikenal, habis berhenti gak dikenal Pak. Lanjut. Sebentar lagi ya Pak ya. Oke. Nanti parkir gak simpang siur kan ya? Lukas 4:13. Lukas pasal 4:13. Saya tunggu sampai muncul. Oke, sudah. Simak baik-baik. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, lihat, baca sama-sama, iya. Terus, iya. Mundur itu retreat. Setan juga retreat. Kalau gereja retreat, setan juga retreat. Ia mundur daripada Yesus dan menunggu waktu yang baik. Jadi setan itu gak pernah tidur sebetulnya. Yesus pernah tidur di buritan. Tuhan pernah tidur. Setan gak pernah tidur, tiap kali rapat. Untuk membinasakan Anda semuanya. Betul. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Dan waktu yang baik itu dinanti sampai kayu salib. Dan di atas kayu salib, waktu Yesus disalib di Golgota, ada perkataan yang hampir sama di padang gurun. Jikalau kamu anak Allah. Kalau di padang gurun ubahlah batu ini jadi roti. Di bawah kayu salib itu yang ngomong orang-orang Yahudi. Tokoh-tokoh agama. Alim ulama. Orang-orang terpandang semuanya. Dan berkata, jikalau kamu anak Allah, turun. Kami akan percaya dan menyembah engkau. Itu kalau saya turun itu Pak. Ini peluang kok. Ini kesempatan supaya mereka menyembah saya. Aku ini anak Allah. Bapakku yang ngomong. Kalau Yesus turun, nggak ada kebangkitan. Kalau Yesus turun, nggak ada kata pemenang. Kita binasa semua. Ngeri. Makanya hargai Tuhan Yesus dalam hidup Anda. Dia nggak turun. Saya yakin semua orang kalau digituin turun itu. Apalagi saya. Tapi karena sudah mengenal kebenaran. Ku mau sepertimu Yesus. Terus. Dalam segenap jalanku. Belum terlambat bagi Anda. Mungkin tadi malam Anda sudah berbuat dosa. Hari ini Anda kecewa. Tapi kalau hari ini Anda ada di sini, belum terlambat. Lalu gimana Pak? Saya akhiri di sini Pak. Akhiri di sini. Lalu gimana caranya supaya saya bisa menjadi penakluk? Bangkit jadi pemenang, gimana caranya? Simple. Tapi sulit dilakukan. Karena ini diabaikan orang Kristen. Matius 11, 28, 29 kalau nggak salah. Oke. Haleluya. Ini ayat terakhir Pak.
Matius 11 kalau tidak salah. Yang berkata marilah kepadaku gitu loh. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan, nah ini yang dilupakan orang Kristen. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi tenang dulu itu penting. Jangan berdoa dulu bos. Lah kita letih lesu dan berbeban berat langsung berdoa. Tambah stres. Lo bayangin apa enggak Tuhan Yesus baik Pak. Marilah kepadaku semua yang. Dan Anda mau kedatangan orang yang letih lesu dan berbeban berat? Ngerepotin. Paling-paling ujung-ujungnya. Ada pinter kalau sekali. Letih lesu dan berbeban berat. Basa-basi minta didoakan. Ujung-ujungnya duit. Rupanya pernyataan ini sudah go internasional ya. Sudah dipahami semua orang. Tapi Yesus gak ngajari itu. Yesus gak ngajari itu bos. Dengar baik. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat bla 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 bla. Pikulah yang kupasang itu artinya salib yang dia alami jadikanlah itu salibmu. Kalau Anda berbeban berat ya jalani saja itu, pikul. Gak usah salahkan si A, si B. Dan belajarlah. Belajar atau berdoa? Itu salah ketik itu kali. Alkitabnya salah ketik itu. Masa orang yang letih lesu dan berbeban berat disuruh berdoa. Enggak konsentrasi. Disuruh belajar. Orang yang letih lesu berbeban berat, sakit kepala, sakit gigi, cekot-cekot, gak bisa bayar kontrakan. Anak sekolah gak bisa bayar uang sekolah. Disuruh belajar. Yang gak konsentrasi Pak. Betul atau betul? Paling enak berdoa. Gori pakai sedikit. Aku bangkit. Aku pemenang. Setan ketawa. Serius. Jadi agamawinya tuh masih ada di dalam kekristenan Pak. Tanpa disadari oleh gereja. Berbeban berat langsung berdoa. Koreba sini mini. Nanti dulu. Belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah. Maka jiwamu akan mendapatkan. Nah itu awal dari kebangkitan Pak. Awal dari kebangkitan kalau Anda bisa menerima keadaanmu. Sebagaimana adanya. Dan Anda bisa berkata. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Kenapa? Karena ada karya terbesar dalam hidup Anda. Itu awal dari kebangkitan Pak. Pemusik sudah naik, apakah saya berhenti? Malah diketawain loh kamu. Haleluya. 2 menit lagi Pak. Bukti kalau Anda bangkit dan jadi pemenang. Pertama-tama Anda lemah lembut dan rendah hati. Waktu dia mati di kayu salib. Dan Allah berkata itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Karena dia lemah lembut dan rendah hati. Sampai mati di kayu salib. Itu awal kebangkitan.
Orang yang berdoa belum tentu lemah lembut dan rendah hati, bos. Habis berdoa bertengkar. Jadi yang perlu ditekankan di sini, saya tanya saudara, doa itu penting atau enggak sih? Yang keras. Tetapi ada yang lebih penting. Belajarlah kepadaku. Itu artinya dalam terjemahan lain saya lihat bilang begini. Pelajarilah jalan-jalanku. Sampai salib. Lemah lembut dan rendah hati. Kalau you anak Allah turun, dia enggak mau. Itu lemah lembut dan rendah hati. Enggak ngeyel. Enggak ngotot. Aku mau turun. Enggak. Dia tetap mati dilecehkan. Begini kok anak Allah. Anda dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Anda diperdamaikan dengan Allah. Anda mendapatkan keberanian. Karena pada waktu dia mati, tabir itu terbelah. Keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Di hadirat. Makanya latihan kerendahan hati dan lemah lembut. Seringlah masuk ke dalam pujian penyembahan. Enggak usah ngeyel, Tuhan berkati rumahku, tokoku, istriku, kampungan. Serius, itu belakangan. Ada yang utama di sini. Datang kepada dia, belajar kepada dia. Sebetulnya ada lagi nih, tapi karena sudah selesai saya akhiri. Nanti ibadah kedua saya lanjutkan. Komplit. Mau datang lagi syukur enggak ya kebangetan. Maka enggak muat ini nanti. Siap untuk jadi pemenang? Jadi penakluk? Haleluya. Haleluya. Nama itu dikaruniakan Allah kepada Anda. Untuk Anda pakai. Memberikan kemuliaan bagi Allah sampai selama-lamanya. Sebab Yesus tahu Anda itu mulia. Anda itu asalnya dari yang mulia. Haleluya. Pulang dengan sukacita ya. Yang tadinya marah-marah tinggal marah doang. Marahnya hilang satu. Nanti kalau lama-lama hilang semuanya. Ada damai sejahtera. Baru bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena Anda memahami dia. Mari bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji ya. Amin. Semua yang difirmankan akan ditepati. Tahun 2023 ini. Apapun yang terjadi hadapi. Bersedia diperbaharui. Terus-menerus untuk mengenal dia, memahami dia. Nanti Anda mendapatkan kekuatan di tahun ini. Anda mendapatkan berkat yang melimpah di tahun ini. Amin. Haleluya. Biar bumi akan ding 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 gitu ya. Haleluya. Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji. Bersukacitalah, bersyukurlah kepada Tuhan. Biar Bumi akan berlalu. Deng deng deng. Biar bulan tak bercahaya lagi. Biar langit akan bergoncang. Matahari tak bersinar lagi. Petang dedet. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala
nama ya Rasul. Kalau hari ini kami masih hidup Tuhan, itu anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Kami semestinya orang-orang yang patut dimurkai Allah. Tapi karena kasih-Mu, kesabaran-Mu Tuhan, Engkau menunggu kami, Engkau memeluk kami, dan Engkau berkata jangan takut. Aku ini Bapakmu, aku ini kekasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus buat kami berhasil untuk mengasihi Dia, untuk melakukan kebenarannya, ada di dalam jalannya, yaitu menjadi serupa dengan kematian Tuhan, supaya kami menjadi serupa dengan kebangkitan Tuhan, dan kami menjadi pemenang, bangkit dan jadi pemenang, menaklukkan musuh, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka adalah kesayangan Tuhan. Mereka ini umat yang disayang oleh Tuhan. Tuhan berkata pagi ini jangan takut. Sekalipun matahari tak bersinar lagi, semuanya goncang, bumi goncang, gempa bumi di mana-mana. Dia tetap Allah kita yang patut disembah dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Rumah tangga demi rumah tangga di tempat ini Tuhan pulihkan. Ada keharmonisan. Terima kasih. Dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bisa saya duduk saudara? Bapak Ibu diberkati. Penuh sukacita. Perut saudara terkocak-kocak saudara ya. Puji nama Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Pastor Gunandar yang sudah memberkati kita. Dan kita akan berikan terbaik. Kita berdoa saudara. Bapak terima kasih atas kepercayaan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu bukan kuat dan hebat kami. Tuhan terima kasih semua karena anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar pada kesempatan ini kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberi sama-sama berkata amin. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari
tangan bagi nama Tuhan kita Yesus. Haleluya. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyapa Bapak Ibu yang pertama kali hadir di ibadah IRC Sawangan. Bisa angkat tangannya. Ya, selamat datang Bapak Ibu. Ya, depan ada 2, belakang ada 2, di sebelah kiri saya ada. Ada? Ya, selamat datang Bapak. Ya, puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah, saudara. Saya minta volunteer bisa cepat-cepat, saudara. Oke. Setelah ibadah ini selesai, Bapak Ibu yang baru datang pertama kali, jangan pulang dulu ya, biar volunteer bisa berkenalan dengan Anda. Mari kita pakai berdiri, saudara. Angkat kedua tanganmu, dengan iman terimalah kasih, karunia, damai, sejahtera, dan berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Roh Kudus yang senantiasa mengajar, menuntun, membimbing kita untuk mengenal Yesus Kristus dengan benar. Mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang